Intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2 anak-anak soleh dan soleha. Nah, hari ini kita belajar di tema 5 ya, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Nah, hari ini pelajaran tematik muatan PKN ya. Kita membahas tentang sila keempat dan sila kelima. Perhatikan baik-baik ya, anakku soleh dan soleha. Baik, kita mulai dari sila keempat ya, Pancasila di tempat bermain ya. Nah, lambang dari sila keempat ialah kepala banteng ya anak-anak. Lihat kepala banteng dan bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, nah apa sih makna dari sila keempat Pancasila? Nah, sila keempat Pancasila bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam bermusyawarah, ya. Dan hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Itu namanya musyawarah mufakat ya, anak-anak. Nah, berikut adalah contoh dari pengalaman sila keempat Pancasila, yaitu kalau di tempat bermain, yaitu menentukan kelompok dalam permainan. Nah, ini adalah pengamalan sila keempat ya, Pancasila di tempat bermain. Nah, sila keempat Pancasila dapat diamalkan di tempat bermain loh, dengan cara berdiskusi. Nah, dengan berdiskusi kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama ya. Jadi kita bisa dapat hasil terbaik dari diskusi tersebut. Nah, ini adalah sikap yang harus dimiliki saat berdiskusi ya, teman-teman. Antara lain apa aja sih? 1, tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita bahwa pendapat kita tuh yang paling benar ya, anak-anak. Nah, yang kedua yaitu menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Jadi, ketika bermusyawarah harus diterima dengan lapang dada dan dengan senang hati ya anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan pendapat teman. Jadi ketika teman berpendapat, kita tidak boleh menyelak ya teman-teman. Jadi harus didengarkan dengan seksama, dengan baik ya anak-anak. Nah, ini yang keempat yaitu tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Nah, ketika teman ada yang berbicara di depan, saat berdiskusi kita tidak boleh memotong kata-katanya ya teman-teman. Itu tidak baik ya. Jadi kita selesaikan dulu teman kita berbicara, baru nanti ketika teman kita sudah selesai berbicara, baru kita bertanya ataupun berbicara kemudian. Nah, yang terakhir, sikap yang harus dimiliki teman-teman saat berdiskusi ialah menggunakan kata-kata yang santun saat memberikan pendapat. Jadi jangan berkata kasar ya anak-anak. Berkatalah yang sopan, santun ya. Supaya pembicaraan kita bisa diterima dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Tahu kan lambang Pancasila sila kelima apa? Ayo. Ya benar, padi dan kapas. Nah, bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja sih pengamalan sila kelima ini di tempat bermain? Kita saksikan yuk teman-teman. Nah, teman-teman, sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Hak itu apa sih? Dan kewajiban itu apa sih? Hak adalah sesuatu yang harus
kita dapatkan, yang seharusnya kita dapatkan, dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan. Ya, hak dan kewajiban berbeda. Ini dia teman-teman contoh hak dan kewajiban yang harus dilakukan di tempat bermain. Menggunakan fasilitas bermain di taman itu adalah hak kita yang harus kita dapatkan ya. Mendapatkan tempat bermain yang bersih. Lalu apa kewajiban kita di tempat bermain? Merawat dan menjaga fasilitas taman agar tidak rusak. Lalu membuang sampah pada tempat sampah agar tempat bermain bisa menjadi bersih. Nah, itu adalah hak dan kewajiban kita di tempat bermain, dan sepertinya dimanapun kita juga harus menjaga fasilitas dan kebersihan. Nah, berikut ini adalah contoh perilaku yang sesuai sila kelima Pancasila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu memarkir sepeda dengan rapi. Kenapa harus rapi? Biar teman-teman yang lain juga dapat tempat untuk parkir sepedanya. Kalau sepeda kita parkirnya tidak rapi, kasihan teman-teman yang lain. Jadi nggak bisa parkir sepedanya deh karena tidak ada tempat. Sepeda yang kalian parkir berantakan. Yang kedua yaitu bergantian menggunakan fasilitas sekolah. Di gambar menunjukkan bahwa mereka bergantian menggunakan bola basket yang ada di sekolah. Agar tidak berebut, jadi harus bergantian. Itulah bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh yang lain yaitu melaksanakan tanggung jawabnya. Contohnya piket di kelas, itu adalah tanggung jawab teman-teman yang piket hari Senin. Misalkan piketnya ada 5 orang siswa yang piket untuk hari Senin. Nah, harus bertanggung jawab dong melaksanakan kewajibannya yaitu piket kelas agar kelas tetap terjaga kebersihannya. Yang berikutnya yaitu menghargai hasil karya teman. Jika kita menghargai hasil karya teman, maka teman kita akan sangat bahagia sekali. Jadi teman-teman, jika di sekolah nanti saat di kelas kita membuat sebuah prakarya, terus ada teman yang menunjukkan ke kita, lihat deh punyaku, jangan langsung bilang, ih punya kamu jelek, nggak boleh ya begitu, itu tidak menghargai, nanti temannya jadi sedih deh. Harusnya kita menghargai dengan cara bilang, wah bagus, meskipun memang tidak terlalu bagus, tapi tetap harus menghargai karya teman. Coba deh kalian bayangkan kalau kalian yang seperti itu, diejek sama teman karyanya jelek, pasti kalian sedih sekali. Maka dari itu kita harus menghargai karya teman kita sendiri. Oke teman-teman. Contoh yang terakhir yaitu baik kepada semua teman sekelas. Kepada semua teman sekelas. Kalau di tempat bermain berarti baik kepada semua teman-teman yang ada di tempat bermain. Kalau lagi main sepak bola atau main apa, teman-teman tidak boleh berantem dengan semua temannya ya, harus bersikap yang baik. Nah, sampai di situ dulu ya teman-teman penjelasan tentang pengalamanku di tempat bermain sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Terima kasih ya teman-teman sudah memperhatikan video ini. Nah, Bu Ci dan Bu Alfi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi.